Sahabat ICC, Inspirasi Celuring Community, apa kabar? Kali ini sudah kedatangan tamu yang berbeda lagi. Untuk hari ini kita ada tamu spesial, tamunya memang cukup berbeda dari biasanya. Boleh dikatakan yang satu ini adalah unik ya. Beliau adalah Pak Supardi yang merupakan Ketua Arpas Tampo. Langsung kita sapa. Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajahnya kelihatan sumringah. Agak kurang enak badan. Oh gitu. Jadi kalau kurang badan sumringah Pak ya. Terus kemudian kalau enak badan seperti apa? Kecolotan. Begitu ya. Oke, kita kenalan dulu Pak tentang Ya, dari biografi atau biodata Pak Supardi dulu. Ini orang mana? Saya asli orang Sebatang. Mm-mm. Nama saya kalau biasa dipanggil Ardi. Ardi ya. Heeh. Kalau biasa manggil orang-orang itu kadang Drabus. Kalau dibalik Supardi ya betul. Oh gitu. Jadi Drabus Supardi. memang ada istilah tertentu Pak ya. Kenapa kok namanya bisa kocak gitu Pak? Murad marit. Gitu ya. Ada yang manggil Syukur gitu. Oh. Waktu sekolah jatuh, gua Oh. Syukur ya. Akhirnya berkembang Syukur. Sampai sekarang. Berubah dewasa ini ya. Oh. Jadi orang udah menyesuaikan diri dengan nama panggilan Supardi. Supardi. Ya. Ini kalau saya baca dari kaosnya Pak, itu gede ya. Ya. Arpas. Itu yang akan kita kupas ya. Arpas itu apa sih Pak? Anak remaja pasar Sibar. Anak remaja Pasar Simbar Tampo ya. Anak remaja, berarti anggotanya remaja dong. Sebetulnya gitu dulunya. Dulunya. Tapi sekarang yes macam-macam lah dari kecil sampai anu yes gabung jadi. Oh gitu. Tapi semuanya bisa guyup rukun gitu Pak ya. Saya berharap begitu. Berharap begitu. Tujuannya begitu. Seduluran selawase kan. Seduluran Selawase. Kemudian simbolnya kan juga lumayan garang itu ya. Ada Iya, gambar apa itu Pak? Macan. Macan ya. Kenapa sih pilih simbol gambar macan? Kata teman-teman ini anu apa ya? Tegap-tegap dan Mm-mm. disegani ya. Jadi Dan- melambangkan gitu ya. Ya sebetulnya bukan melambangkan. Hmm. Kita juga punya sikap yang ramah santun Mm-mm. dan bisa bertanggung jawab. Oh gitu, jadi tanggung jawab ya, poinnya ada di situ, ini luar biasa ini. Kalau sejarah dari Arpas terbentuknya, Pak Supardi masih ingat dong? Ya, kalau sejarahnya kita hanya kumpul-kumpul saja, Mas. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya kita Kak? Apa udah kelamaan ya? Hampir 20 tahun yang lalu ini kalau nggak salah. 20 tahun ya? Tapi kempis, naik, turun dan sebagainya. Oh gitu. Kok bisa gitu, kenapa Pak? Ya karena memang tempatnya hanya perkumpulan santai untuk ngopi-ngopi saja. Oh, gitu ya? Apa ya? Mm. Ke struktur sampai atas enggak ada. Oh iya. Cukup sampai di. Jangan jauh-jauh dari mic Pak, mic-nya jangan gitu ya? ditinggalkan ya. Siap, siap. Mic-nya jangan ditinggalkan. 20 tahun Pak ya? Oke, oke. 20 tahun kalau kita hitung mundur berarti tahun 2001. Mungkin masih saya kan masih kecil gitu. Masih kecil. Artinya belum begituan. Jadi teman-teman merintisnya dari situ terus kurun waktu berjalan Mm. kita bangkitkan dan mungkin di tahun-tahun yang ini 5 tahun mendatang ini sudah kami bangkitkan dan berbagai macam kegiatan yang ada. Oh gitu, 5 tahun mendatang ya. Karena nama Arpas itu awalnya juga kumpulan di pasar itu aja, Mas. Jadi muncul begitu saja. Muncul di pasar itu Uh-huh. terus ada gerak jalan melok-melok ngetik tulis di kaos Arpas itu. Jadi spontanitas gitu ya, nggak ada rapat khusus harus apa. Lah singkatannya mau bingung kok. Oh, gitu? sebetulnya itu. Singkatannya bingung. Tapi karena seringkali kita bertemu Hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Ya ini kurun waktu 3, 4, 5 tahun mendatang ini kita sudah ada posko-posko. Posko sentralnya ada Di mana itu? di pasar itu. Di pasar Simbar Pasar itu. lapangan itu ada Hmm. posko. Dan Jadi- di situ juga diberi hadiah, hampir 1 bulan ini diberi hadiah wifi oleh siapa ya Mas dari Radenan itu. Dari Gratis Kadena. tuh. Alhamdulillah. Jadi kalau ada komunitas Arpas datang, Heeh. ya sudah pakai net, pakai wifi. Oh gitu. Posko kedua pinggir kali sana ada. Sebelah mana itu Pak? Arah ke timur Bali Desa. Balai Desa Tampo arah ke timur. Pos ketiga di arah Bali Desa ke Hmm. barat. Hmm. Pos keempat di arah Lapan ke barat. Ke barat. Ada berapa posnya sebenarnya Posnya Pak? ngopi-ngopi dong Mas. Ngopi-ngopi toh ya. Tetapi kalau dalam apa itu kurun waktu tertentu memang ada pertemuan rutin enggak sih? Ya kalau mau ada
inspirasi yang muncul terus ditanggapi bersama, kayak opo acara gitu ya, yang ngumpul bareng, supaya nggak formal, nanti ada ketemulah, ayo ngenek nopo gitu. Oh gitu. Ketemunya hanya gitu. Jadi nggak ada apa ya, sesuatu yang istimewa, misalnya kumpul asal kumpul gitu maksudnya? Ya, yang paling menjadi program andalan Arpas itu punya program bola dangdut itu Mas. Program bola dangdut? Bola dangdut, tapi di Agustus. Setahun Karena sekali? 2 tahun ini ada pandemi, jadi kita tidak mengadakan kegiatan yang sifatnya mengundang massa. Oh Karena gitu. berbahaya ada ini. Jadi tetap memperhatikan prokes ya Pak ya? Prokes. Iya, iya. Kemudian kalau untuk melakukan kegiatan pasti kan butuh dana kan Pak ya? Betul. Itu dari mana itu? Nah, ya kita kan ada ya namanya teman dan sebagainya, kalau ada kegiatan ya tidak disamaratakan. Siapa yang mau ikut berpartisipasi, tidak mengukur dari nilai, silahkan ikut bisa. Seikhlasnya. Yang penting kegiatannya meriah, anggarannya kecil gitu aja. Kayak bola dangdut tadi ya? Seperti bola dangdut. Kalau bola dangdut itu sebetulnya besar anggarannya, karena kita lampu sudah punya sendiri. Dan lain sebagainya, salon sudah sendiri. Jadi tidak menganggarkan yang terlalu. Oh gitu. Karena ya? panitianya saya decline, kita harus jadi panitia PLT. PLT? Iya. Apa itu? Panitia lillahi ta'ala, nggak ada gaji kan. Gitu ya? Iya, kalau 8 hari ada gaji kan rusak ya Pak. Siapa yang gaji? Kalau untuk kegiatan seperti itu menyita nggak sih Pak waktu untuk keluarga? Sebetulnya sih menyita, tapi karena kami ingin tergugah untuk menghibur masyarakat bersama teman-teman itu ya. Dan pertama bisa menghidupi UMKM yang di sekitar kita berjualan. Tujuan itu sebetulnya itu. Jadi sudah ada tujuan ke sana ya. Dari masyarakat melihat, juga membangkitkan ekonomi dari rakyat UMKM yang jualan bisa payu itu. Saya tujuan itu senang ke situ. Jadi nggak sekedar happy ya Pak ya? Tidak sekedar happy. Tidak sekedar happy. Ada tujuan yang positif. Gitu ya. Dari awal terbentuknya Arpas ini Pak, kalau tujuannya apakah memang untuk hal seperti itu atau ada tujuan lain sih di awal dibentuknya Arpas? Awalnya kita hanya kumpul-kumpul saja Mas. Hanya sekedar kumpul. Kumpul-kumpul, ngopi dan lain sebagainya. Ya, mencari inspirasi lah. Apa yang terbaik, karena banyak hal. Kadang di santunan yatim piatu kita mengadakan kegiatan langsung dirangkum ada satunya. Oh, gitu. Ada bedah rumah juga kita ikut sosial kemana. Dana yang ada bagaimana kurang, kita sama urunan aja. Nggak usah terlalu biasa. Oh iya. Nah ini kalau untuk melakukan kegiatan seperti itu sosial Pak ya, untuk yatim, kemudian tadi ada bedah rumah dan lain sebagainya ya. Untuk anggota Pak, itu ada berapa sih sampai hari ini? Ya kalau dulu awalnya anggota kan hanya kecil-kecil ya. Sampai saat ini saya pegang sebagai pengendali Arpas. Sebetulnya anggota kalau kumpul semua itu 600-an. 600-an? Nah, tapi saya bikin yang kaos 350 kemarin itu yang kuning itu. Kalau jenengan tahu di sepeda ontel dan sepeda belum tahu Pak, belum minion dikasih soalnya saya Pak. Oh gitu ya, belum. Iya. Itu sebetulnya kurang lebih hampir 300. Cuma yang aktif ikut sepedaan waktu pandemi ya kurang lebih hanya 200 lebih lah. Tapi kalau ada informasi mau ke Purwo gitu ya, berutukan semua kumpul. Jadi pada momen-momen tertentu memang ya urusan mangan soalnya. Oh gitu. Lah urusan mangan itu gelis kumpulnya. Mau ke Mbomo gitu ya. Pokoknya kalau gratis mangan gratis, makan gratis ya. Kumpul Mas semua. Ikut dayung semua. Oh gitu. Tapi hal seperti itu kayaknya unik Pak ya? Ya menurut kami unik lah, karena memang jarang dilakukan. Dan waktu kita, saya ada bocoran orang yang menyampaikan ya, Arpas itu bersepeda ini kok panjang sekali kadang-kadang gitu. Nggak ada yang nandingi lah panjangnya sampai gitu ya. Iya loh Pak, kalau misalnya 200-600 ya, kalau satu sepeda kayu anggap aja misalnya panjangnya 1,25 meter lah ya. Itulah tapi kalau yang sepedaan 100 itu kurang lebih hampir 200 lebih sampai 300. Tapi tetap banyak loh itu Pak. Iya banyak sekali. Sampai yang punya, mohon maaf, yang menyediakan makanan saya hanya bilang kurang lebih 150, ternyata yang datang banyak itu sambil dipinjamkan nasi itu. Karena di sana gratis. Oh gitu. Ya menunya menu Mas. Menu menarik.
Apa itu? Siput Group. Siput Group. Kan menarik itu. Siput ya? Iya, makanya ludes kan. Siput apa seafood sebenarnya? Siput di sana. Siput ya? Siput. Bukan siput yang berkeliaran ya, kan? Ada orang apa itu, ada banyak hal yang berkaitan dengan ikan laut lah. Oh iya, seafood ya. Kalau siput kan setahu saya kayak yang di kebun kan banyak siput. Oh. Ternyata seafood, iya. Kalau untuk menjadi anggota Arpas Pak, itu ada nggak sih syarat tertentu, misalnya orang tertarik, gimana caranya bergabung? Saya kira nggak begitu ya. Jadi anggota Arpas siapapun dari manapun kalangan kami siap. Arpas itu tidak hanya terfokus dari orang-orang Sumbar saja, tahu. Oh gitu. Karena ada dari Malang juga pakai kaos Arpas itu bawa pulang, nanti pulang lagi ke sini tetap gabung bersama kita. Karena sentral cangkruan. Oh iya. Sentral cangkruan, jadi ya sedikit banyak kita bisa mengurangi kegiatan anak-anak muda yang kurang baik ya. Iya. Kita nggak mengkiri siapapun, nah, kalau negatif tuh setelannya positif kan ya. Minimal kita punya ada positif, ada negatif, ada. Oh gitu. Ada batasan usia nggak sih Pak untuk bergabung menjadi Arpas? Enggak, malah ini ada tua-tua kemarin waktu untuan itu kami malah ngomong, Mas. Oh gitu? Iya, sepeda dayung tuh malah ngomong. Karena waktu kegiatan berjalan ya kita harus tahu usia sekian, kalau ditinggal kan nggak enak. Saya ini malah ngomong. Yang lainnya keras-keras kita masuk. Slow ya. Kalau di kegiatan sepeda ya, khususnya sepeda. Ya yang kami sampaikan ini memang banyak hal, Mas. Ada termasuk terinspirasinya selalu banyak berkolaborasi. Kalau di bulan Ramadan teman-teman Mak Jegaguk gitu ya, Mak Jegaguk itu mau dadak kan, Mas. Mas Jegaguk itu apa tuh Mas Benny? Mak Jegaguk itu loh. Dadak. Oh, moro-moro nganekno. Ayo sesuk tak jilat. Oh gitu. Ya, tapi jangan jauh-jauh dari mic, Pak. Jangan gini. Enak ekspresi. Ekspresi ya. Gitu. Lucu jenengan Mas. Kenalan tadi Mas hostnya siapa nih? Sebentar. Kok yang lucu saya jadinya ya Mas ya? Iya. Saya Afan. Oh, Mas Afan ya? Iya. Yang di Bintang Tenggara itu. Bukan ya Mas ya? Saya yang lupa berarti. Iya. Iya. Mas. Banyak hal menarik Pak ya. Ini kalau kita ngomong tentang perkumpulan, tempat yang nyangkruk itu Pak ya. Kan sebenarnya nggak sedikit sih orang yang mempunyai pemikiran nyangkruk dengan hal yang negatif, misalnya miras dan lain sebagainya. Pernah nggak sih dicap seperti itu Arpas ini? Ya kita memang menghindari hal semacam itu ya. Tapi yang namanya kegiatan semacam itu kita tidak harus mengiyakan, tapi muncul itu dengan sendirinya kadang-kadang. Tapi yang jelas di cangkruan kami, pos-pos yang ada jarang dilakukan kegiatan yang sifatnya minum-minuman keras dan sebagainya. Kalaupun teman yang lainnya melakukan itu di tempat yang lain, ya kami tidak bisa berbeda. Minimal kami kumpul-kumpul bisa mengurangi hal-hal yang negatif itu Pak ya. Iya. Memang yang paling menjadi tantangan kita itu kan ya hal-hal yang negatif tadi. Makanya. Ya kan nggak jarang Pak ya kalau ada orang kumpul-kumpul gitu, apalagi orang yang memang banyak kerja di luar, pulang udah malam, jangan-jangan nanti ada miras di situ, ada hal yang nggak bener gitu. Selain itu Pak, ada nggak sih hal lain atau kiat-kiat lain supaya pemuda atau yang tergabung dalam Arpas ini mempunyai pikiran menjauhi miras, menjauhi misalnya narkoba dan lain sebagainya? Ada nggak trik khusus yang dilakukan oleh para senior dari Arpas? Kayaknya ada sih, ada. Jadi waktu berjalan dan sebagainya sampai saat ini kegiatan semacam itu sudah berkurang lah. Kalau kita bilang tidak ada itu kayaknya kan nggak enak itu. Iya. Minimal ada usaha yang Iya. Jadi karena macam-macam. Dan saya memang bersama teman-teman ini kalau melakukan hal semacam itu dan mau melarang itu nggak melok tuku, ya. Iya. Sedikit banyak berikan masukan. Dan
Maaf di Arpas itu karena banyak ada Kiai Agusnya juga. Alhamdulillah. Ada Agusnya sebagai membimbing pembina. Pembinanya juga bukan main-main juga. Ada yang Arpas itu anggotanya komplit Pak. Ada Kapolseknya nih. Maksudnya dulu belum, tapi sekarang jadi Kapolsek. Kapolsek ada Celuring? Bukan. Oh di Kapolsek gitu ya? Kapolsek aja. Alhamdulillah. Jadi pagernya kok komplit itu ya. Jadi ada memang yang dinas di TNI-nya. Jadi komplit. Karena wadah sentral ngobrol di situ. Nah, ini berarti membuktikan ya bahwa suatu perkumpulan atau yang kayaknya dianggap cuma kumpul-kumpul ternyata bukan sekedar kumpul tapi ada hal lain yang bisa dilakukan ya. Kemudian kalau peran aktif di masyarakat Pak, tadi kan saya sempat dengar tadi ada kegiatan sosial ya. Itu memang dilakukan secara rutin atau gimana sih? Enggak sih, kalau rutin itu kegiatannya masing-masing lingkungan kan sudah ada jamiah ya. Sudah gabung di masing-masing lingkungan. Kita hanya kegiatan yang mungkin hari-hari besar itu aja. Hari-hari besar. Itu pun kalau kita berpikir bahwasanya mau mengadakan apa gitu. Momennya muludan gitu ya. Nah, kalau muludan mesti ambil bagian, mau Arpas tidak kalah pentingnya. Muludan mesti wes. Saya cenderung dan sangat antusias itu kepada anggota Arpas khususnya juga. Karena apa? Tidak ada anggaran dana, muludan itu bisa ramai bagaimana. Ternyata dari grup masing-masing anak muda itu sudah ngurusi sound DVD itu enggak jadi sampai 5 sound system itu enggak kehilangan uang kami sebagai penggerak. Jadi memang kompak ya? Iya. Setelah itu kita kumpul di lapangan, kita adakan apa namanya coro salon ini sok gentenan munine Mas. Manusia ada tak wei lomba salon sing penak endi suarane. Oh gitu. Jadi ada imbal baliknya ya. Oke baik. Kemudian kalau kedepannya Pak, kita kan juga pengen tahu ya, tadi kalau melihat sejarahnya Arpas, bagaimana terbentuk, kemudian anggotanya, kegiatan yang dilakukan. Nah di sini saya bisa mengambil kesimpulan kayaknya Arpas ini adalah bisa jadi contoh suatu perkumpulan atau komunitas yang bagus, yang baik, yang bisa dicontoh ya. Harapan kedepannya Pak untuk Arpas sendiri seperti apa sih? Ya harapan ke depan Arpas ini memang sesuai dengan mutu ya. Arpas ini bisa menjadikan guyub rukun dan seduluran selawase. Karena apapun kami harus punya generasi Pak. Gitu Mas, generasi yang sekarang ini sudah harus bisa mewarnai lah minimal supaya karena kalau kita sudah bisa mewarnai kurun waktu berjalan ini, insya Allah Arpas akan bisa tetap eksis, bisa membantu di pemerintahan, bisa bermanfaat di lingkungan dan lain sebagainya. Berarti memang benar-benar luar biasa ya. Baik. Pak Supardi, terima kasih banyak untuk hadirnya hari ini di podcast dari ICC Celuring. Sukses buat Arpas. Siap. Terima kasih banyak Pak G. Sampai ketemu lagi. Baik sahabat ICC, untuk hari ini dengan Pak Supardi yang merupakan ketua dari Arpas. Sampai di sini dulu, kita ketemu di episode berikutnya. Salam ICC.